Halo guys, kali ini Jam27 akan membahas film yang terinspirasi dari perampokan kereta api di kehidupan nyata di India pada tahun 1995. Film tersebut berjudul Kill. Kalian akan diperkenalkan pada seorang komando tentara yaitu Amrit yang dihadapkan sebuah fakta bahwa cinta sejatinya Tulika telah dipertunangkan tanpa persetujuannya. Amrit bertekad untuk menggagalkan pernikahan itu, lalu naik kereta ke New Delhi tanpa menyadari situasi berbahaya tengah menanti. Film ini siap menggemparkan layar HP kalian dengan kebrutalan dan ketegangan yang tidak tertandingi, hingga bisa menggetarkan emosi kalian ke level maksimal. Dan selamat datang di channel JM27. Diperlihatkan seorang laki-laki kekar bernama Amrit yang juga anggota pasukan khusus berpangkat kapten. Amrit mempunyai seorang besti yang sangat dekat dengannya bernama Kapten Vires. Mereka sama-sama tentara komando keamanan nasional yang baru selesai menyelesaikan misi. Pada saat membuka HP, Amrit sudah banyak sekali menerima pesan dari ayam bebeknya yang bernama Tulika. Tulika memberitahu Amrit kalau orang tuanya sudah mengatur pertunangannya dengan pria lain. Acara pertunangan besok akan diadakan di kota Ranchi. Keesokan harinya Tulika datang ke lokasi pertunangan. Di sini Tulika mulai curhat kepada sang adik yaitu Ahana kalau pertunangan ini tidak dia sukai, dan memberitahu Ahana kalau cinta sejatinya hanya kepada Amrit. Pertunangan tersebut disetujui karena Tulika tidak mau menjadi anak durhaka yang menolak kemauan sang ayah. Acara pertunangan berjalan megah karena ayahnya Tulika yaitu Baldev Singh Thakur adalah seorang pengusaha kaya raya. Sementara itu keluarga dari calon suami Tulika dari keluarga terpandang. Setelah acara pertunangan selesai, sang pujaan hati Kapten Amrit menemui Tulika. Amrit yang tidak ingin galau ditinggal nikah mengajak Tulika untuk kawin lari, dan Fairis sudah menunggu di luar untuk membawa mereka pergi. Tapi Tulika menolak karena situasi saat itu tidak memungkinkan. Mereka pun berjanjian untuk bertemu di Delhi esok hari. Keesokan harinya Tulika berangkat ke Delhi dengan naik kereta api. Tulika berada di gerbong nomor A1. Di sini Amrit dan Tulika yang sudah janjian tadi malam bertemu di toilet. Tanpa bacot, Amrit yang tidak bisa romantis seperti Mimin malah melamar Tulika di tempat toilet. Melihat hal itu membuat Tulika terharu dan langsung menerima lamaran Amrit. Mereka berdua pun berencana akan menikah setelah tiba di Delhi. Amrit kemudian kembali ke tempat duduknya bersama Fairis dan saling WhatsAppan dengan Tulika. Di sini tanpa para penumpang sadari, puluhan anggota sekte bandit kelas kakap sudah ada di dalam kereta api. Para perampok ini sangat brutal. Pimpinan perampok yang bernama Fanny tidak mau berlama-lama dan langsung memulai aksinya. Ketika keadaan sedang tegang-tegangnya, Ahana yang belum menyadari adanya para bandit malah pergi ke kamar mandi. Di sini semua orang yang ada di sana merasa heran karena tiba-tiba tidak ada jaringan. Tak lama kemudian semua sekte bandit mulai beraksi. Bermodalkan senjata tajam, para bandit merampas semua uang, perhiasan, dan barang berharga penumpang di gerbong A1. Gerbong A2, A3, dan B1 juga dibawa kendali para bandit. Ketua bandit yaitu Fanny yang akan berjalan ke depan tidak sengaja melihat Tulika. Fanny yang terpukau dengan kecantikan Tulika langsung menghentikan langkahnya, kemudian mulai menggoda Tulika. Fanny yang ingin wajahnya glowing seperti Tulika malah menanyakan apa skincare yang Tulika pakai. Tak ingin anaknya digoda, Baldev Thakur, seorang pengusaha yang paling berpengaruh di India, meminta para perampok Mukondo untuk tidak mengganggu keluarganya. Mendengar ancaman itu, Fanny tidak peduli karena mereka telah menemukan pengusaha besar di kereta api justru dianggap sebagai rezeki. Fanny akan menculik Baldev dan keluarganya untuk mendapatkan banyak uang. Ketika sedang adu bacot, pengawal Baldev malah datang dan ingin menghajar Fanny. Lalu yang terjadi, उनकी पुलिस तुमको ढूंढ के मारेगी बता। सिंह ठाकुर अच्छा ठीक है। naas sekali. Pengawalnya terpaksa kembali ke alam barja. Sekte bandit itu sungguh tidak memiliki hati nurani dan rasa kasihan. Fanny yang sudah terpesona dengan keglowingan Tulika mulai mengatakan hal-hal kotor dan ingin mempompong Tulika. Di sisi lain, Amrit dan Fires yang berusaha tetap tenang dalam menghadapi situasi itu. Ketika para bandit pergi, mereka berdua mulai memeriksa keadaan dalam kereta. Tepat pada waktunya, Amrit datang dan langsung menghajar para bandit Mukondo itu. Di sini Faris tidak sengaja membunuh ayah dari salah satu perampok.
Hal itu membuat sang perampok sangat-sangat emosi jiwa. Namun Fanny dan circle-nya tidak mampu menghadapi dua tentara pasukan khusus itu. Amrit yang tidak mau menanggung dosa para perampok Mokondo memberikan kesempatan dan membiarkan Fanny juga anak buahnya untuk pergi dari sana. Amrit kemudian meminta keluarga Tulika untuk segera keluar dari sana untuk mengamankan diri mereka. Sementara itu, dia dan Faris akan memeriksa keberadaan Ahana di toilet. Sayangnya saat memeriksa semua toilet, mereka tidak menemukan Ahana. Di sini Tulika mulai panik dan takut sesuatu terjadi kepada adiknya. Ia pun meminta Amrit untuk segera menemukan Ahana. Kesalahan terbesar Amrit adalah membiarkan Fanny dan circle-nya kabur. Dan sementara itu, kematian salah satu ayah dari anggota perampok yang bernama Rafid marah dan tidak terima. Di sini mereka ingin melakukan balas dendam, terutama keluarga Tulika yang menjadi penyebab atas kematian ayahnya Raffi. Situasi tersebut semakin panas dan balas dendam pun dimulai. बेनी भाई साहब को खबर कर तो सिर्फ रवि ही चाचा की शुद्धि तो करवा लें Di sini Amrit dan Fires berusaha melindungi keluarga Tulika dari ancaman para bandit Mokondo dan terjadilah adu mekanik antara mereka. Setelah berhasil menumbangkan sekte bandit Mokondo, Fanny tiba-tiba datang dan menyandra seorang bocil lalu mengancam Amrit dan Fires. Ketika Amrit dan Fires lengah, Fanny bocil langsung menembak dada Fires, lalu menghajar Amrit dan berhasil membawa Fires pergi. Melihat itu, Amrit juga melakukan hal yang sama. Amrit menangkap Raffi. Ternyata dalang dari perampokan ini bukanlah Fanny. Fanny hanya menjalankan perintah. Pimpinan perampok sebenarnya adalah Benny yang merupakan ayahnya Fanny. Di sini Benny mendapat telepon dari salah satu anak buahnya untuk segera naik ke kereta api. Jadi mereka merupakan keluarga perampok yang sudah 30 tahun beraksi. Benny dan para sektenya segera naik ke kereta api. Setelah mengetahui perampokan tidak berjalan lancar, jumlah perampok lebih bertambah menjadi 40 orang. Setibanya di kereta api, amarah Benny meledak ketika melihat Raffi yang merupakan adik iparnya telah meninggoy. Amarah tersebut membuat Benny menyiksa Fires hingga tak berdaya. Di sini Fanny menenangkan ayahnya dan memberitahu Benny kalau Faris dan bestinya bukanlah penumpang biasa. Karena terlihat dari cara mereka bertarung, Fanny bisa menebak kalau mereka adalah tentara. Untuk melakukan balas dendam selanjutnya, Fanny harus membebaskan Raffi terlebih dahulu. Fanny kemudian naik ke atas kereta untuk menemukan Raffi. अभी तो चाहिए एक इसका संयोगी भी था साला कसम से फौज में है दोनों Di sisi lain, Amrit telah mengikat Raffi di pintu kereta api. Sebelum pergi, Amrit memberikan Tulika pisau untuk berjaga-jaga. Saat ini, Amrit memiliki dua misi, yaitu menemukan Ahana dan menyelamatkan Fires. Dan Amrit pun mulai beraksi. Di sini Amrit dihajar habis-habisan. Karena tenaga Amrit sudah banyak terkuras, Amrit pun KO melawan si Bogel dan dibawa ke hadapan Benny. Melihat sang pembunuh iparnya, Benny langsung menghajar Amrit dengan sekuat tenaga. Tanpa mereka sadari, Fires yang melihat kedatangan Amrit mulai melepaskan ikatannya dan kembali melawan. Hal tersebut Amrit juga ikut memberikan perlawanan. Dalam pertarungan itu, seorang penumpang anak muda berusaha menolong Amrit dan Fires. Naasnya pemuda itu malah ditusuk oleh Sidi dan kembali ke alam barja. Di sisi lain, Fanny Mokono berhasil menemukan Raffi. Melihat kedatangan Fanny, Tulika dan ayahnya berusaha melawan Fanny. Ketika Fanny ingin mendekat, Tulika mencoba menyelamatkan diri dari kebrutalan Fanny. Ketika dikejar, Tulika berhasil mendekat ke tempat Amrit dan melihat Amrit yang sedang adu mekanik dengan Sidi. Saat Tulika ingin membantu Amrit, sayangnya pintu tidak bisa dibuka sehingga Tulika tidak bisa kemana-mana. Dan akhirnya Fanny pun menemukan Tulika. Ketika Tulika mengancam Fanny, Fanny yang melihat Tulika bagaikan bot FF malah tidak takut dan menantang Tulika. Mulai bad mood dengan kelakuan jahanam Fanny, Tulika langsung menyerang Fanny dengan pisau yang ia pegang. Lalu yang terjadi... सोल्जर नहीं है आप बहुत फुदक रही है
sangat tragis. Sang pujaan hati akhirnya dikirimkan ke alam barja. Melihat sang kekasih dibunuh dengan cara yang keji, luka dan sakit hati Amrit membuatnya tidak lagi merasakan sakit fisik. Di sini Amrit yang sudah murka mengamuk sejadi-jadinya. Kemudian mulai membunuh sekte para bandit dengan cara yang sangat-sangat brutal. Amrit benar-benar berubah 180 derajat menjadi seorang monster. Melihat hal itu membuat Firis merasa ngiri. Amrit meluapkan semua amarahnya atas kematian Tulika dengan membunuh para sekte bandit sebanyak mungkin. Amrit sudah tidak takut dengan apapun. Puluhan perampok diserang secara brutal. Kemampuan militernya digunakan semaksimal mungkin untuk menghadapi para perampok. Sekte bandit Fandi and the Gang mulai ketakutan dan kena mental dengan aksi balas dendam Amrit. Di sini Benny mulai menyalahkan Fanny karena telah membunuh anak Baldev. Ketika sedang adu bacot dengan Fanny, Raffi memberitahu Benny kalau dua orang pria yang sedang melindungi keluarga Baldev bukanlah tentara biasa melainkan pasukan khusus komando. Raffi kemudian mengatakan kalau mereka semua tidak akan aman di kereta. Lagi-lagi Benny membantah dan mengatakan kalau mereka juga tidak akan aman saat keluar dari kereta. Sekarang memang Baldev tidak berdaya dan ketakutan, tapi ketika turun dari kereta, pengaruh Baldev sangatlah kuat. Satu-satunya cara menyelamatkan diri mereka hanyalah menemukan Baldev dan membunuh Baldev. सिर्फ ठाकुर हमें छोड़ देगा एक एक को मार रहा है एक एक लेकिन अगर वो उतर गया को चुन चुन के मरवाएगा. Mendengar itu, Fanny tidak mau karena dirinya memiliki rencana berbeda, yaitu mereka tidak akan membunuh Baldev sebelum mendapatkan kekayaannya. Di sini Fanny pun mulai mencari Baldev dan keluarganya. Semua penumpang ditanya satu persatu. Ahana juga terjebak di sana. Untungnya para perampok tidak tahu jika Ahana adalah anak kedua Baldev. Sementara itu kematian Tulika membuat Baldev sedih dan istrinya mulai menangis sejadi-jadinya. Melihat itu membuat Amrit semakin sedih dan sangat sakit hati. Amrit kemudian mengingat janjinya kepada Tulika untuk menemukan Ahana. Amrit akan menghabisi para perampok seorang diri karena melihat kondisi Firis yang sudah tidak memungkinkan jika ikut bertarung. Amrit yang tidak ingin kehilangan Firis meminta Firis untuk menjaga keluarga Tulika dan pencarian pun dimulai. आ रहा हूं मैं. हमारे लिए आ रहा है. बहुत तुम मचाए हो. से लड़ने हम लोग नहीं जाएंगे. आगे हम नहीं जाएंगे. Amrit benar-benar menjadi sangat brutal. Setiap perampok yang ditemukan dibantai secara sadis. Mayat-mayat mereka digantung untuk menciptakan teror. Amrit benar-benar menjadikan kereta api seperti medan peperangan. Di sini para bandit Mokondo yang melihat hal itu membuat mereka sangat-sangat kena mental. Sidi yang melihat mayat ayahnya membuat dia sangat emosi jiwa dan ingin balas dendam. Sementara itu Amrit terus-menerus membunuh para anggota sekte bandit. Selain membunuh, Amrit terus bertanya kepada semua penumpang tentang keberadaan Ahana. Informasi yang didapatkan, Ahana dan beberapa penumpang lainnya dibawa oleh para perampok untuk dijadikan sandera. Di sisi lain, Firis dan Baldev berusaha membuat api sebagai kode bahaya kepada para ladusing. Untung saja api tersebut dilihat, sehingga pihak ladusing mulai bergerak. Di sini mereka baru mengetahui adanya perampokan kejam di dalam kereta api. Sementara itu Amrit terus membunuh dan akhirnya dia bertemu dengan Sidi. Sidi yang ingin membalas dendam atas kematian sang ayah pun adu mekanik dengan Amrit. Tepat pada waktunya, Amrit dibantu oleh keluarga Arif. Kedua emak-emak yang sakit hati karena anaknya telah dibunuh, terus-menerus memukul Sidi dengan brutal hingga kembali ke alam barja. Benny dan yang lainnya yang menemukan mayat Sidi semakin kena mental. Para anggotanya mulai meminta Benny untuk segera turun dari kereta api daripada meninggal secara konyol di sini. Sementara itu, rombongan perampok lainnya yang dipimpin Fanny akhirnya bertemu dengan Baldev. Ketika para ladusing berhasil melumpuhkan anggotanya yang lain, tiba-tiba I'm back. malang sekali. Firis terpaksa kembali ke alam barja akibat ditusuk berulang kali oleh Fanny Dakjal Garibu. Kembali ke Amrit.
yang sedang melawan rombongan Benny. Bagaikan Baba Yaga, Amrit mampu membunuh mereka semua dalam kegelapan. Di sini salah satu perampok berpura-pura menyamar sebagai orang yang disandra. Amrit kemudian menghentikan aksinya dan malah dipukul hingga tak sadarkan diri. Amrit kemudian dibawa ke tempat Baldev. Setibanya di sana, Amrit sangat-sangat sakit hati karena melihat bestinya Vires yang sudah tidak bernyawa. Emosi Amrit kembali terpacu. Dalam kondisi seperti itu, Amrit kembali bangkit dan melawan semua sekte bandit Mokondo. Fanny yang melihat kebrutalan Amrit terkejut dan sangat kena mental. Di sini Amrit terlihat jauh lebih kejam daripada mereka. Fanny yang melihat aksi sadis Amrit berkata, "Kau benar-benar seorang monster. Aku hanya membunuh 4 orangmu, sedangkan engkau malah membunuh 40 keluargaku." Dan adu mekanik pun terjadi antara mereka berdua. 4 को मारे थे तुम्हारे, तुम 40 को मार दिया हमारे खानदान। साला राक्षस हो तुम, राक्षस। Amrit berkali-kali terkena sayatan pisau Fanny. Amrit kembali teringat sang kekasih yang telah dibunuh Fanny dengan cara yang sangat sadis, dan Amrit pun bangkit kembali untuk menghajar Fanny dengan sangat-sangat brutal. Setelah itu, Amrit dan Ahana saling berpelukan mengenang kematian Tulika. Dan kereta api juga sudah sampai ke stasiun. Lagi-lagi para Circle Adusim baru tiba di sana. Dan film pun tamat. Bagaimana? Endingnya sangat mempelotekan. Sekian dari film tersebut. Sampai jumpa di film-film selanjutnya. See you. Assalamualaikum.